Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pada materi audit syariah lembaga siswa. Mengapa perlu diaudit? Apa dasar hukum audit syariah? Pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di situ dijelaskan bahwa Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten dan Kota, dan LAS. Pertama adalah itu tugas Menteri dalam konteks pembinaan dan pengawasan lembaga zakat. Yang kedua tentu saja PP tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat itu yaitu PP Nomor 14 Tahun 2014, bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS harus diaudit syariah dan keuangan, seperti tadi saya sampaikan di video sebelum ini. Kemudian diturunkan lagi menjadi KMA, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 733/2018 tentang pedoman audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Nanti dapat dilihat pada KMA 733 tahun 2018 tersebut, dapat di-download ya. Kemudian pada KMA nomor 733 2018 tentang pedoman audit syariah, bahwa audit syariah bertujuan untuk sebagai pedoman kepatuhan syariah. Dulu pas materi tentang good governance dalam pengelolaan organisasi lembaga siswa, bahwa salah satu prinsip yang membedakan dengan lembaga lain adalah prinsip ketaatan syariah. Audit syariah diperlukan untuk pedoman kepatuhan syariat dalam menetapkan standar kepatuhan syariat dan pelaksanaan audit syariat. Tujuan lain mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariat. Misalnya ternyata yang penerima distribusi zakat adalah orang yang secara syariat tidak memenuhi standar di luar 8 asnaf misalnya. Ini kan tidak bisa ya. Kemudian sebagai pedoman pelaksanaan audit syariat terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Stakeholder itu ya donatur, muzaki, dan lain sebagainya, yang menitipkan duit pada lembaga tersebut menjadi lebih percaya karena ternyata laporannya diaudit secara syariah. Fungsinya dapat dilihat ya di KMA, tidak perlu saya baca, di pasal 701, pasal 486, pasal 906. Kemudian auditor syariah yang dibentuk oleh Kementerian Agama khusus untuk mengaudit lembaga zakat baru berjumlah sekitar 24 orang yang memiliki SAS, sertifikasi akuntansi syariah, dan memiliki kompetensi dalam bidang audit serta berlatar belakang sarjana lulusan universitas atau perguruan tinggi Islam. Ini peluang baru ya untuk sarjana lulusan PTKIN sebagai auditor syariah di Kementerian Agama ya. Ruang lingkupnya, audit syariah dilaksanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS yang diterima oleh Basnas maupun LAS. Kemudian audit syariah juga meliputi pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen Basnas, Bas maupun LAS. Sedangkan prinsip yang dikedepankan auditor dalam pelaksanaan audit syariah adalah integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Pelaksanaannya, pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sasaran audit syariah adalah pertama Basnas Pusat, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, serta lembaga amil zakat LAS, Lazismu, Baitul Mal Hidayatullah, dan lain sebagainya. Rumah zakat, dompet duafa itu termasuk LAS yang juga diaudit secara syariah.
Kemudian apa saja yang diikuti secara syariah sebagaimana tadi dijelaskan. Pertama, pada aspek pengumpulan. Ada 5 hal yang dilihat pada aspek pengumpulan, yaitu pertama, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Ada orang zakatnya kok besar, banyak sekali, padahal usahanya ya itu aja, pejabat dilihat dari gajinya itu aja, maka dilihat dari gajinya tidak seberapa, 20 juta misalnya, tapi kok zakatnya, infaknya besar sekali, maka ya perlu curiga ya. Artinya lembaga zakat tidak cukup hanya ya gitu aja kalau ada orang yang memberikan infak atau sedekah, tapi harus dicari juga ini uang dari mana, paling tidak ada garis besar yang dapat difahami ya. Yang kedua, nominal dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat. Jangan-jangan di bukunya ada 100, di rekening cuma 80, yang 20 di mana gitu. Atau sebaliknya, di bukunya cuma 80 tapi di rekening ada 100 juta. Ini yang 20 dari mana? Berarti pencatatannya belum benar ya. Yang ketiga, adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat dan penerimaan dana sosial lainnya. Ingat, zakat itu hanya boleh didistribusikan atau diberikan kepada 8 asnaf, sedangkan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bersifat fleksibel. Maka tidak boleh tercampur. Dari sisi pencatatan tidak boleh tercampur. Dari sisi administrasi harus ada pemisahan. Rekeningnya, akun rekeningnya, akun kalau dalam akuntansi kan ada akunnya. Akunnya harus beda. Akun zakat dan akun infak, sedekah itu harus beda akun. Kemudian amil melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab. Jangan sampai terlalu semangat, belum haul sudah diminta, belum nisab sudah ditagih zakatnya, jangan sampai ya. Kemudian yang kelima, harta wajib zakat dimiliki secara sempurna, kepemilikan penuh. Artinya sebelum kita atau pengurus organisasi pengelola zakat itu meminta atau memungut zakat, harus ditanya lebih jauh, kira-kira ada piutang apa enggak, ada hutang apa enggak gitu ya. Ini misalnya zakat apa ya, zakat kebun ya, sawah banyak. Ini sawah itu milik sendiri apa masih milik keluarga? Kalau milik keluarga ya dihitung per individu gitu ya. Kemudian ada hutang enggak, ada angsuran ya. Angsuran itu jadi potongan. Kalau dihitung semua ternyata enggak mencapai nisab, sesudah dipotong ini itu ya sudah, berarti tidak perlu dipungut. Kira-kira seperti itu ya. Ini pada aspek pengumpulan. Kemudian audit syariah pada aspek pendistribusian ada banyak ya. Pertama, zakat didistribusikan dan digunakan pada 8 asnaf, tidak boleh pada selain 8 asnaf. Lembaga pengelola harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Jangan-jangan ini dicek, di cross check, ini penerimanya loh kok family atau masih keluarga pengurus semua, ini tidak benar berarti ya. Lembaga pengelola memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan. Jangan sampai di desa itu masih banyak mustahik kok didistribusikan ke desa lain atau bahkan ke kecamatan lain, tidak boleh ya. Penggunaan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul, maksimal 20%. 20% itu udah besar itu ya, maksimal itu ya. Kalau di Lazisnu maksimal 12%, ada yang minimalis maksimal 2%, tapi ada juga kalau yang di atas 20% itu sudah menyalahi undang-undang ya. Sudah pidana, sudah kriminal ya. Di masa sekarang seperti ketika ada konflik Palestina itu kan muncul donasi-donasi yang dalam sehari mengklaim bisa mencapai miliaran. Satu hari dapat 3 miliar. Oke. Jangan-jangan operasionalnya
20% beneran loh, satu hari kok operasional 20%, 1 miliar 20%-nya 1 miliar itu berapa? 200 juta, ya enak temen, tinggal donasi pakai media sosial dapat duit 200 juta. Nggak bisa gitu, operasional itu 20% itu angka maksimal, harus dilihat kepatutan dan ya kepatutannya ya. Ada yang sampai 30%, naudzubillah min dzalik. Jadi bisnis ya, jadi lahan untuk mencari duit malah. Ini jangan sampai seperti ini. Inilah pentingnya audit syariah. Berapa hari dalam pengumpulan dana ini misalnya? 1 minggu, Pak. 1 minggu dapat berapa? Dapat 2 miliar. 1 minggu 2 miliar. Kok 20% operasional? Ya kebangetan. 2 miliar itu berarti kalau 20% 400 juta. Masa 1 minggu 400 juta untuk operasional? Itu kan kebangetan. Berarti ya cukup 1% lah. 1% dari 4 miliar berapa? Kalau 10%-nya saja sudah 400 juta, 10%-nya 200 juta. 1%-nya berarti 20 juta. 20 juta aja udah sisa-sisa itu 20 juta dalam 1 minggu. Itu kalau timnya banyak, kalau timnya paling berapa orang ya sepantasnya lah ya. 0, sekian persen misalnya. Inilah pentingnya audit syariah pada pendistribusiannya. Kemudian zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan, tidak boleh melewati tahun karena zakat prinsipnya harus habis ya. Pemanfaatan seluruh aset lembaga pengelola zakat yang berasal dari hibah ya ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi. Ya, ini tentang aset ya. Seluruh dana zakat, infak, sedekah, tauziz yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah kecuali rekening penampungan sementara. Tidak boleh ditempatkan pada rekening konvensional, apalagi rekening koperasi-koperasi kecil yang belum munafik ya. Kemudian amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Karena amil sudah digaji dengan jatah amil ya. Kemudian pendistribusian dan pendayagunaan tidak boleh ada pengembalian pada lembaga pengelola zakat. Artinya harus tepat sasaran, jangan sampai ternyata sudah didistribusikan kok ternyata bukan mustahik sehingga dikembalikan ya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik. Kebutuhan dasar itu ya makan, minum, kesehatan itu ya. Tidak boleh yang lain misalnya. Itu yang prioritas. Bukan untuk biasanya kadang pengadaan tas untuk anak sekolah, padahal tas yang diberi tahun kemarin aja masih ada. Ngapain dikasih tas lagi? Harusnya ya lebih yang mendesak, lebih mendasar, misalnya beras, obat itu kesehatan. Kebutuhan dasar, bicara kebutuhan dasar itu ya makan, minum, dan kesehatan. Pendidikan juga dasar ya, kebutuhan dasar pendidikan. Tapi kalau kayak tas itu ya kalau ndak ada ya boleh ya, tapi kalau ada, masih ada yang tahun kemarin masih ada kok dibelikan lagi misalnya. Lembaga pengelola dilarang menyerahkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik. Harus diberikan apa adanya. Kalau mau dikonversikan menjadi barang-barang produktif ya harus persetujuan mustahik. Perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat wajib memiliki dasar yang jelas. Seperti ketiadaan mustahik di wilayah tersebut. Ini hampir sama dengan yang ini ya. Artinya selama di wilayah tertentu masih ada mustahik, tidak boleh diberikan untuk mustahik di daerah lainnya. Penggunaan hak amal dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5%. Kalau dana sosial lainnya 20% maksimal. Kalau amil itu maksimal 12,5%. Ini audit syariah pada pendistribusian. Kemudian permasalahan yang bisa ditemukan dalam audit lembaga zakat di Basnas itu permasalahan yang banyak terjadi. Pertanggungjawaban penyaluran zakat tidak akuntabel. Ya disalurkan tapi datanya tidak lengkap misalnya. Penggunaan bank konvensional mestinya harus menggunakan bank syariah, bukan bank konvensional. Kurangnya SOP dan JUKO atau JUKNIS
penggunaan dana amil yang kurang proporsional, misalnya terlalu besar, benturan kepentingan dengan stakeholder, misalnya karena pengurus Basnasnya orang hijau, maka didistribusikan pada hijau, yang biru pada biru, ini tidak proporsional, ada benturan kepentingan atau konflik of interest. Sedangkan permasalahan yang biasa ditemukan dalam audit lembaga zakat atau LAS belum mendapatkan isi dari Kemenak, misalnya kurangnya SOP dan Juklah atau Juknis, penyimpanan dana zakat pada bank konvensional, masih ada juga ya, laporan pertanggungjawaban tidak akuntabel, serta dana zakat disimpan pada rekening lain. Rekening perorangan loh, itu nggak jelas itu. Rekeningnya harus rekening atas nama lembaga, tidak boleh rekening individu. Ya ini di tingkat organisasi masyarakat ini sering kali masih kurang profesional dalam masalah ini ya. Risiko yang masih sering terjadi pada badan atau lembaga zakat, saldo dana zakat melebihi 1 tahun yang tidak disalurkan. Kekurang telitian amil dalam menentukan kriteria mustahik. Ini yang terjadi di masyarakat real ya, karena ini materi dari auditor ya. Ini materi dari auditor, sehingga ini berdasarkan pengalaman. Meskipun saya sendiri tidak pernah secara langsung diaudit, tapi di atasan saya, karena saya tingkatnya tingkat kecamatan ya. Kemudian penggunaan hak amil, tapi untuk materi ini semua pengurus pernah menerima, pengurus lembaga amil zakat menerima ini. Penggunaan hak amil melebihi dari yang sewajarnya, yaitu maksimal 1/8 dari total jumlah penghimpunan dalam tahun berjalan. Persyaratan dan prosedur birokrasi penyaluran zakat menyebabkan mustahik menunggu lama untuk mendapatkan dana zakat. Mustahik ini pengalaman nyata, termasuk pengalaman saya di lapangan. Ada orang mau operasi sekian, habis sekian, kemudian mengajukan dana bantuan sekedar bantuan pada lembaga saya, pada Lazisnu. Ya, birokrasinya, prosedurnya tidak jelas. Ini ngomong dulu sama ketuanya ngomong dulu sama direktur, ngomong sama ketuanya izin dulu sama pengawas, misalnya kita rapatkan dulu, saya nggak bisa memutuskan secara pribadi misalnya, sehingga ketika disepakati penyaluran, ternyata operasi ini wis rampung, wis kebayar, misalnya seperti itu ya. Muzaki tidak memperoleh bukti setoran zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi zakat itu bisa sebagai dasar pengurangan pajak. Oleh karena itu muzaki, pembayar pajak, harus diberi bukti setoran sebagai bukti untuk pengurangan pajak. Kalau tidak, kasihan yang sudah disetorkan zakat dihitung pula pajaknya. Kemudian penggunaan porsi asnaf di luar hak amil untuk biaya operasional iklan dan promosi. Ini tidak boleh ya. Biaya operasional iklan promosi itu ya hanya boleh dari hak amil atau dari infak sedekah misalnya. Kemudian lembaga zakat tidak memenuhi kewajiban membuat laporan tahunan. Ini juga lumrah terjadi di tingkat yang kecil ya. Kalau tingkat kabupaten masih oke, di tingkat kecamatan itu udah masih belum ideal lah ya. Risiko yuridis dan risiko reputasi disebabkan laporan dan pengaduan masyarakat atau adanya publikasi negatif terkait dengan lembaga zakat sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Ada orang yang tidak suka, intinya lah ya. Ada orang yang tidak terlalu suka. Kemudian risiko operasional antara lain tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, serta problem eksternal. Kalau yang paling banyak menurut pengalaman di lapangan itu ya SDM-nya itu saja, yang mestinya ini dikerjakan oleh manajemen keuangan ada sendiri, manajer keuangan ada sendiri, kemudian manajer penyaluran ada sendiri, manajer fundraising ada sendiri. Tapi dalam kenyataan kadang masih satu orang melakukan semua. Kemudian risiko kepatuhan yang disebabkan lembaga zakat tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini risiko-risiko yang sering terjadi di lapangan dalam proses audit syariah lembaga zakat. Saya kira itu teman-teman, semoga bermanfaat dan ada gambaran bagi kita seperti apa audit syariah lembaga zakat itu.
Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.